Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuldan Lafadha Gustian dengan NIM L2002-10-10-9. Di sini saya akan menjelaskan game desain dokumen dari yang saya buat, yaitu adalah Sakinah Farm. Kita mulai dari game analisisnya, yaitu adalah Sakinah Park adalah game simulasi kehidupan yang mengajak pemainnya untuk merasakan dinamika kehidupan seorang siswa yang sebenarnya. Nah, dalam game ini pemain akan menghadapi berbagai tantangan sehari-hari seperti menyelesaikan tugas sekolah, pekerjaan rumah, dan menjaga hubungan sosial. Dengan cerita yang menarik dan interaksi sosial yang kaya, pemain akan menikmati pengalaman yang mendalam dan penuh warna. Nah, pemain harus pandai mengelola waktu, berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan membuat pilihan yang akan mempengaruhi jalannya cerita. Nah, dan dari tujuan Sakinah Park ini adalah membantu pemain mengelola kehidupan di kehidupan sebenarnya. Nah, pemain harus menyeimbangkan antara tugas akademik dan kehidupan sosial, bahkan membangun persahabatan dan mengejar impian mereka. Nah, dengan gameplay yang menantang dan cerita yang menarik, Sakinah Park juga menawarkan pengalaman bermain yang menyenangkan dan mendidik, mengajarkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, manajemen waktu, dan pentingnya hubungan sosial. Nah, dari mission statement sendiri, Sakinah Park adalah game simulasi kehidupan untuk platform mobile, di mana akan menjalani kehidupan seorang siswa yang penuh tantangan, mengelola tugas sekolah, pekerjaan rumah, dan hubungan sosial. Nah, di sini masuk ke genrenya adalah RPG, yaitu adalah role playing game, di mana dia akan berkembang dalam game ini, makanya dia termasuk dalam RPG. Nah, untuk platformnya hanya mobile karena kita mengambil targetnya, target audiensnya itu adalah anak remaja, di mana anak remaja sekarang sudah memegang mobile. Nah, di sini langsung kita bahas target audiens, yaitu adalah menargetkan remaja dan dewasa muda berusia 13 sampai 25 tahun yang gemar bermain game simulasi kehidupan di mobile. Nah, mereka aktif di media sosial, sering bermain game, dan menyukai cerita yang mendalam serta fitur kostumisasi. Nah, ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang bisa berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk storyline-nya dan karakter, Sakinah Park adalah permainan simulasi kehidupan yang mengikuti perjalanan Adit, seorang siswa SMA yang baru saja pindah dari kota yang lama ke kota yang baru. Adit harus menavigasi atau memplotting kehidupan sekolah, membangun hubungan baru, dan mengatasi berbagai tantangan sehari-hari. Nah, cerita berkembang berdasarkan pilihan pemain yang mempengaruhi alur ceritanya. Nah, di sini ada karakter Adit, di mana seorang siswa SMA berusia 16 tahun. Nah, dia baru saja pindah tadi sebagai karakter utamanya. Nah, karakteristiknya adalah Adit cerdas dan pandai dalam sains dan matematika, tetapi canggung dalam situasi sosialnya. Dia bekerja keras, setia, dan ingin tahu saja. Sebagai infonya, karakter yang dapat dimainkan Adit adalah pusat dari cerita permainan. Jadi ini adalah tokoh utamanya adalah Adit. Nah, yang kedua adalah Budi. Adalah Budi soal siswa pendiam, namun sangat pintar, dan dia adalah ketua klub sains sekolah. Nah, ini biasanya yang nanti akan menjadi NPC terkait menjadi mentor akademis bagi Adit. Di sini ada karakteristiknya masing-masing. Lanjut aja kita ke Rina, adalah teman sekelas Adit yang ceria dan berbakat dalam seni. Nah, dia adalah anggota klub seni yang akan membantu Adit menavigasi tantangan sosial dan memperkenalkan dunia seni kepadanya. Nah, terus lanjut ke Lisa. Lisa adalah seorang pegiat masyarakat yang sangat aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas di Sakinah Park. Nah, Lisa akan mengajak
Adit untuk terlibat dalam proyek-proyek komunitas dan kegiatan sosial. Jadi di sini akan bertambah skill sosialnya, sosial Adit gitu ya. Untuk gameplaynya overview of gameplay. Nah, Sakinah Park adalah game simulasi kehidupan untuk perangkat mobile, iOS, dan Android yang menggabungkan elemen RPG dan manajemen waktu. Nah, pemain mengontrol Adit, seorang siswa SMA yang baru pindah ke kota Sakinah Park. Nah, dalam menjalani kehidupan sehari-hari mengatasi tantangan akademik dan membangun hubungan sosial. Nah, game ini dirancang dengan kontrol layar sentuh dan antarmuka yang ramah pengguna tentunya. Terus memastikan pengalaman bermain yang nyaman di ponsel dan tablet. Ini memiliki fitur utama yaitu meliputi cerita dinamis yang dipengaruhi oleh pilihan pemain, manajemen waktu yang menantang, pengembangan karakter, dan berbagai bidang. Nah, ada juga interaksi sosial yang mendalam, serta berbagai misi dan kegiatan komunitas yang memperkaya gameplay. Nah, kita lanjut ke player experience-nya, yaitu adalah saat kita memulai perjalanan di Sakinah Park, kita akan memerankan Adit, seorang siswa SMA yang baru saja pindah ke kota. Terus juga layar utama menunjukkan rumah Adit, lingkungan sekolah, dan berbagai lokasi di sekitar kota. Nah, jadi seperti di game-game yang lainnya, menceritakan di mana dia bertinggal. Terus juga ini setelah di rumahnya dia masuk ke sekolah. Nah, ini akan melihat kelas, ruang ekstrakurikuler, dan area olahraga. Di situ akan terdapat misi-misi tertentu untuk si Adit dalam memperkaya ilmu sosialnya. Nah, dan juga ada di luar sekolah yang akan menjelajahi kota Sakinah Park, yang di sana banyak kehidupan NPC-NPC yang siap eh, bersosialisasi dengan Adit, tapi di situ juga ada yang beberapa menyediakan tugas untuk Adit. Nah, tujuan utamanya adalah menyeimbangkan kehidupan akademis dan sosial Adit. Harus pintar-pintar mengatur waktunya Adit dalam memainkannya supaya dia bisa eh, menjalani kehidupan sosial itu dengan baik dan juga mendapatkan apa istilahnya respon dari masyarakat sekitar. Nah, dalam Sakinah Halak juga merasakan perjalanan emosional yang mendalam, mengatasi tantangan sehari-hari dan menemukan makna dari setiap pilihan yang kita buat. Maka dari itu, dari keputusan yang kita buat nanti akan mempengaruhi reputasi si Adit tadi. Terus ada gameplay with lines, yaitu adalah Sakinah Park akan menampilkan konten tanpa kekerasan, menggunakan bahasa sopan, dan mempromosikan nilai-nilai positif tentunya. Karena ini adalah edukasi, maka dari itu interaksi antara karakter akan mendukung hubungan sehat dan inklusif. Nah, game ini mencakup elemen edukatif dan misi komunitas, mengajarkan kontribusi, dan juga kerja tim. Tak lupa dengan manajemen waktu yang menekankan keseimbangan hidup. Nah, ini dari gameplaynya, Witness. Dan juga ada game objective and rewards. Nah, di sini ada objektifnya ya. Objektifnya menyelesaikan tugas sekolah, nanti dapat XP atau pengalaman. Nah, ini penaltinya adalah pengurangan nilai. Makanya tadi kan ada eh, tergantung kita mengambil keputusan. Nah, di sini ketika kita mengambil keputusan yang baik, maka akan mendapatkan pengalaman atau XP. Kalau kita tolak, maka akan mendapatkan pengurangan nilai. Nah, itu juga ada berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu akan menambah poin keterampilannya sama halnya dengan tadi. Maka kita ketika ditolak, maka akan mengurangi atau kehilangan kesempatan mendapatkan keterampilan itu.
Terus juga ada membangun hubungan dengan karakter lain, yaitu adalah hidup. Hadiahnya itu adalah berupa cerita tambahan atau misi baru, jadi kayak pengalaman baru untuk Adit. Kalau penaltinya itu adalah mempengaruhi hubungan. Jadi nanti beberapa NPC yang mungkin tidak ada hubungannya lagi atau terputus hubungannya. Jadi ada cerita selanjutnya, tetapi karena dia ditolak, makanya tidak mendapatkan cerita yang secret itu tadi. Terus juga menyelesaikan misi komunitas, yaitu hadiah dari komunitas, yaitu adalah pengakuan publik dan akses ke acara yang lainnya atau acara khusus. Nah, ini kalau penaltinya penurunan performa, jadi kayak dalam kegiatan dia tidak seperti tidak dipandang atau tidak memiliki akses untuk menjalankan komunitas yang lain. Nah, mengelola waktu dengan baik ini paling pentingnya itu adalah mendapatkan peningkatan keseimbangan kehidupan Adit sehingga dia nanti ketika udah full eh, seperti kayak reputasinya, maka dia akan sering disapa oleh warga sekitar dan dia mendapatkan mungkin hadiah yang ia dapatkan dari usaha yang telah dia lakukan. Nah, kalau penaltinya di sini paling kesehatan mental Adit terganggu karena sosialnya itu tidak ada, maka dia tidak dianggap di masyarakat. Nah, di sini ada gameplay mekaniknya, yaitu adalah Adit, Budi, Rina, Lisa, dan sebenarnya ada NPC lainnya. Tetapi di sini yang paling penting saja yaitu adalah bisa berjalan berbicara, berpartisipasi, mengerjakan tugas sekolah, mengelola inventaris, itu adalah si Adit, karena dia adalah karakter utama. Nah, kalau yang untuk Budi, Rina, dan Lisa, dia hanyalah berjalan, berbicara dengan karakter, sama memberikan tugas kepada si Adit. Nah, sama ada game mode, di sini ada dua, yaitu ada single player, yaitu mau ya seperti kehidupan biasa, dia mengupgrade sendiri, keterampilan sendiri, tapi ketika multiplayer, dia akan seakan-akan kayak ajang untuk bekerja sama, bersaing dengan teman dalam misi atau kegiatan. Di sini juga ada poin, adalah XP, cara diperolehnya dari ya tadi, berpartisipasi dalam kegiatan, dan lain sebagainya. Skill point juga dari klub ekstrakurikuler, terus reputasi dari dia sering bersosialisasi dengan masyarakat, terus juga item kosmetik ini seperti kayak reward dari warga atau mungkin masyarakat yang dia itu setelah dibantu akan memberikan balasannya, contohnya seperti itu. Terus ada level desain. Level desain di sini tadi ada lingkungan sekolah, ya lingkungan sekolah di mana dia itu di sini adalah kesulitannya yang mudah ya, paling mudah. Nah, tujuannya menyelesaikan tugas sekolah harian, berpartisipasi dengan kegiatan ekstrakurikuler, dan berinteraksi dengan teman sekelas. Nah, juga ada teman komunitas di sini, taman komunitas, di mana nanti di sana adalah mengikuti proyek komunitas, membantu membersihkan taman, dan menyelenggarakan acara sosial. Di sini juga ada rumah Adit, di mana dia akan menyelesaikan pekerjaan rumah, beristirahat untuk mengurangi stres, dan mengatur jadwal untuk hari berikutnya. Di sini ada perpustakaan kota, mengerjakan proyek penelitian, tujuannya membaca buku untuk menambah pengetahuan dan mengikuti klub membaca. Dan juga ada acara khusus sekolah, di mana dia harus berpartisipasi dalam acara sekolah, memenangkan kompetisi, dan mendapatkan item langka atau penghargaan khusus. Nah, jadi di sini sebenarnya itu level desainnya itu dia tergantung pemainnya, dia mengatur waktu. Jadi setiap sehari mungkin ya sehari dia akan ke tempat lingkungan sekolah, tergantung dia mau ke lingkungan sekolah atau taman komunitas, rumah Adit, atau perpustakaan kota atau acara khusus sekolah. Intinya dia akan mengupdate terus uh, sosial dari si Adit ini. Jadi ada kontrol
game. Nah, di sini ada geser untuk menggeser. Jadi kayak ada seperti permainan biasanya di mobile, kalau geser maka dia akan menggerakkan karakter Adit. Kalau ketika ketuk, maka interaksi dengan karakter atau objek di lingkungan. Nah, kalau ketuk ganda itu adalah memulai dialog atau interaksi khusus dengan objek karakter lain. Terus sentuhan panjang itu adalah membuka inventaris atau opsi tambahan. Nah, juga ada icon ransel, yaitu membuka inventaris, kalender, membuka jadwal, mengatur kegiatan seharian, icon rumah, itu adalah mengarahkan Adit kembali ke rumah, icon peta, menampilkan peta, area navigasi itu, icon kegiatan, dan juga icon tugas. Nah, di sini ada game estetik dan user interface, di mana yang pertama adalah desain estetikanya, yaitu adalah gaya seni, Sakinah Park menggunakan gaya seni dua dimensi, dan bergaya kartun untuk menciptakan suasana ceria dan ramah. Jadi kayak selain itu kita juga nostalgia ya, untuk yang sudah lama bermain game, itu akan menciptakan suasana yang sangat nostalgia. Gitu. Terus ada karakter, yaitu adalah karakter desain imut dan ekspresif dengan warna yang cerah dan mencerminkan kepribadian mereka. Nah, terus juga ada lingkungan. Lokasi seperti sekolah, taman, rumah, dan perpustakaan dirancang dengan detail dan warna cerah untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menarik. Terus juga ada tema dan dampak emosional. Nah, dalam tema kehidupan sekolah dan komunitas dengan fokus pada interaksi sosial dan pengembangan diri, pemain akan merasakan kebahagiaan dan kepuasan. Jadi seperti mendapatkan hikmah, ya hikmah dari bermain game ini, karena dia sebelumnya itu, oh saya tidak melakukan seperti ini, karena di game ada mengajarkan yang baik, maka dia akan mengevaluasi dirinya, dia akan merubah dirinya untuk yang menjadi lebih baik. Gitu. Nah, dari gambaran umum antara muka pengguna, itu adalah UI-nya, tata letak tombolnya, yaitu tombol utama seperti peta, kegiatan, tugas ransel, dan kalender ditempatkan di bagian atas layar. Dan HUD itu menampilkan waktu, kesehatan, dan status tugas bagian layar atas layar agar pemain selalu tahu kondisi pemain. Jadi di pojok nanti akan terlihat. Dan sistem menunya, menu utama menyediakan akses ke pengaturan inventaris dan profil karakter diletakkan sederhana dan intuitif. Jadi mungkin tidak terlalu besar supaya tidak mengganggu yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wal surun, fastaqul haraj. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.